Hai, calon dari sini dan kita video baru buat kalian. Guys, menurut lu pada detektif Conan tuh lebih hebat atau si Sherlock Holmes yang lebih hebat? Pasti langsung pada debat nih di kolom komentar. Tapi percaya nggak kalau kalian tuh ada kesempatan untuk jadi sehebat mereka? Ya, coba jawab aja soal-soal di video ini guys. Pasti bakal jago kok. Nah, daripada kalian penasaran, mending langsung aja yuk kami persembahkan beberapa teka-teki kasus kriminal yang dijamin bisa bikin kalian jadi detektif terhebat sedunia. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Buat ngejawab pertanyaan ini, kalian perlu fokus banget ya guys. Dengar baik-baik nih. Ceritanya, ada dua anak perempuan yang bernama Elsa dan Endah yang diculik sama bapak-bapak. Terus, masing-masing dari anak itu dikasih satu pil warna merah, satu pil warna hijau, sama segelas air putih. Si penculik bilang kalau mereka mau bebas, Elsa dan Endah harus berani buat minum salah satu pil itu. Minum pilnya ya. Tuh, gua kasih air putih biar gak enak juga. Katanya sih guys, salah satu dari pil itu ada yang beracun dan bisa ngebuat mereka meninggal dunia. Akhirnya si Elsa mutusin buat minum pil yang merah dan si Endah minum pil yang hijau. Tapi ujung-ujungnya mereka tetap meninggal loh. Ayo, kok bisa begitu sih? Padahal pil yang gak diambil sama mereka pun malah diminum sama si penculik loh. Nah, pertanyaannya nih guys, gimana cara si penculik bisa ngebuat mereka mati semua? Coba pikir dulu ya. Gimana? Gua kasih tau aja jawabannya ya. Jadi, kedua anak perempuan itu bisa meninggal bukan gara-gara pil yang mereka makan, tapi koitnya tuh karena air putih yang disediakan sama si penculik. Waduh, plot twist banget kan? Suatu hari di malam yang senyap, seorang detektif bernama Paijo bertengkar sama istrinya Zubaidah karena suatu hal. Hal ini udah terlalu sering terjadi di antara mereka berdua sampai ngebuat Paijo berasa capek banget. Ya, gimana enggak? Hubungan kalau berantem terus pasti nggak bakal enak kan? Karena udah kesel sama si sang istri, Paijo sampai emosi banget dan mutusin buat cabut dari rumah. Pas waktu udah nunjukin lewat tengah malam, Paijo balik lagi tuh ke rumah. Ternyata pas dia masuk, ada dua rekan polisi yang lagi interogasi Zubaidah. Selain itu, ada mayat perampok yang udah meninggal. Waktu ditanya-tanyain, Zubaidah bilang, "Aku lagi duduk di ruang tamu dan tiba-tiba aja aku dengar suara ketukan pintu. Kirain itu suamiku. Ternyata perampok dong. Jadi aku tusuklah pakai pisau." Setelah ngedengar penjelasan sang istri, detektif Paijo langsung minta istrinya buat ditangkep. Kira-kira kalian tahu nggak alasannya kenapa? Gue kasih waktu ya buat mikir. Tadi kalau kalian ingat kronologi sang istri jelasin, pasti bakal merasa aneh deh. Kok bisa sih tiba-tiba si Zubaidah punya pisau buat nusuk si perampok? Terus si istri juga bilang kalau dia ngira yang ngetok pintu itu suaminya. Berarti dia emang berencana buat ngebunuh si detektif guys. Gitu. Ada 6 orang sahabat yang ngontrak bareng di sebuah rumah. Mereka adalah Mary, Ben, Mia, Jessica, Jennifer, dan juga John. Suatu hari, Mary baru pulang dari urusan kerja di luar kota. Sehari sebelum pulang, dia udah janji tuh bakal pergi nonton bareng si Ben. Pas nyampe di rumah nih guys, dia melihat teman-teman yang lain tuh pada sibuk sendiri. Setelah itu, Mary pun langsung nyamperin Ben di kamar dia. Anehnya, udah dipanggil berkali-kali Ben gak nyaut tuh. Dan di dalam kamar gak kedengeran apa-apa. Mary pun bingung, kan hari ini mereka udah janji nonton, gak mungkin pergi kemana-mana. Akhirnya si Mary nyoba buat buka pintu kamar Ben yang ternyata sama sekali gak kekunci. Pas udah masuk dalam kamar, betapa kagetnya Mary tuh guys melihat Ben tergeletak di lantai dengan berceceran darah. Tanpa basa-basi, Mary langsung menelpon polisi buat menyelidiki pembunuhan Ben. Saat polisi sampai di TKP, semua teman-teman Mary itu langsung interogasi. Beginilah kesaksian mereka. Aku baru tahu kalau Ben dibunuh pas dengar teriakan Mary. Waktu itu aku lagi sibuk bikin kue di dapur. Aku nggak tahu apa-apa. Aku aja lagi ngelukis di kamar. Sumpah. Apalagi aku. Aku mah lagi berenang di kolam belakang rumah. Aku nggak tahu apa-apa. Aku lagi sibuk nanam bunga. Karena nggak ada yang ngaku, polisi pun menyuruh mereka semua nunjukin telapak tangan masing-masing. Setelah melihat telapak tangan mereka, polisi itu langsung menangkap Jennifer.
Lah, kenapa Jennifer? Dia kan lagi berenang pas Ben kebunuh. Ada yang bisa jelasin kenapa nggak guys? Udah nemu jawabannya? Baiklah, ini nih buat yang sama sekali nggak tahu jawabannya. Alasan Jennifer ditangkap tuh adalah kalau emang dia udah berenang sejak Mary belum sampai ke rumah, pasti telapak tangannya udah keriput dong kelamaan dalam air. Namun ini sama sekali nggak ada keriputan tuh guys. Ya kayak orang yang baru nyelonong ke kolam aja. Nah, berarti dia berbohong kan? Suatu sore yang cerah, ada 3 orang pria yang pergi liburan naik balon udara ngelewatin gurun Sahara. Pas lagi terbang, tiba-tiba aja mereka ngerasa ada sesuatu yang aneh sama balon udaranya. Ternyata beban yang diangkut sama balon udara itu terlalu berat guys. Makin lama, itu balon udara makin cepet aja turun ke daratan. 3 orang pria tadi langsung panik dong, dan mereka jadi mikir, gimana ya caranya biar tuh balon udara bisa tetap stabil dan terbang? Akhirnya mereka mulai ngebuang tas-tas yang mereka bawa dan alat-alat lainnya. Tapi seminggu kemudian, tiba-tiba aja ada mayat yang ditemuin di padang gurun dalam keadaan telanjang dan megang tusuk gigi. Kira-kira kok bisa ada mayat ya? Coba pikir dulu deh. Kepikiran nggak? Gimana bisa ada mayat di padang gurun? Jadi setelah 3 orang pria tadi ngebuang beban yang ada di atas balon udaranya, mereka juga ikut ngebuang baju yang mereka pakai gara-gara mereka pikir itu bakal ngaruh. Tapi karena tetap aja nggak menghasilkan apa-apa, mereka akhirnya mutusin buat ngebuang 1 orang biar bebannya nggak terlalu berat. Caranya begini guys, tiap orang harus ngambil 1 tusuk gigi dan yang dapat paling pendek harus rela dibuang biar yang lain tetap bisa hidup. Nah, mayat yang ditemuin itu adalah orang yang paling sial karena dapat tusuk gigi yang paling pendek. Waktu baru menunjukkan jam 3 pagi, detektif bernama Dono dipanggil buat nanganin kasus pembunuhan di sebuah bar. Sesampainya di TKP, dia ngeliat tuh guys, ada gangster bernama Bejo yang mati tergeletak di lantai. Pas dicek, Dono ngeliat kalau ada peluru yang masuk ke telinga si Bejo dan nancep di dalam kepala dia. Kalau menurut polisi sih, pelurunya tuh cocok sama pistol yang dipegang Mamat, musuhnya si Bejo. Udah jadi rahasia umum tuh guys, kalau mereka tuh saling membenci dan sering datang ke bar yang sama. Akhirnya detektif Dono nginterogasi si Mamat. Waktu ditanyain, Mamat bilang, tadinya tuh gue lagi minum bir di meja. Terus tiba-tiba aja si Bejo datang, teriak-teriak ke arah gue. Abis itu dia langsung lari buat nerjang gue sambil megang sebuah pisau. Ya karena kaget, gue tembak lah tuh orang. Daripada gue mati kan. Ceritanya si Mamat juga diain tuh guys oleh bartender yang jadi saksi mata lain di situ. Ngedenger penjelasan tadi, si detektif tuh cuma ketawa dan bilang kalau mereka berdua tuh berbohong. Nah, kira-kira kenapa tuh guys? Kalau kalian perhatiin, si detektif tuh nemu luka tembak yang ada di telinganya si Bejo. Cuma si Mamat bilang kalau dia nembak Bejo pas lagi lari sambil megang pisau. Ya nggak mungkin lah lukanya kayak gitu. Seharusnya kan bakal ada di tubuh bagian depan dong, ya nggak? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.